Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Oke, kabar Anda semuanya sehat kah? Ya, jadi saya sudah selesai. Oke, siapkan dan juga upload video PDP untuk geografi tingkatan 1 komplit dari bab 1 hingga bab 13. Jadi ini adalah ibarat kalau macam drama nih kan, ini season 2 lah ya. Jadi saya akan sambung untuk geografi tingkatan 2 ya. Jadi bukan sempena. Semasa PKP ini mungkin ramai yang tidak dapat ke sekolah. Jadi belajar melalui YouTube saja. Jadi tanpa buang masa kita mulakan dengan geografi tingkatan 2. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, bagi yang pertama kali saya gunakan buku teks sebagai rujukan utama. Sebab apa? Jadi memanglah semua pelajar ada buku teks kan. Jadi semua pun boleh belajar ya. Jadi kita pergi kepada bab 1 yaitu skala dan jarak. Jadi dalam bab 1 ini ada 3 perkara yang akan kita bincangkan. Yang pertama yaitu jenis-jenis skala, yang kedua yaitu jenis-jenis jarak, dan yang ketiga cara mengukur jarak sebenar berpandukan skala. Jadi 3 nih kita akan belajar dalam video kali ini. Guys, jadi tanpa buang masa lagi kita pergi ke jenis-jenis skala. Skala. S-K-A-L-A, ataupun dalam bahasa Inggrisnya scale, S-C-A-L-E. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan skala? Jadi skala bermaksud nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di permukaan bumi. Saya ulang kembali, nisbah jarak di atas peta berbanding jarak di atas permukaan bumi. Jadi maksudnya nih, skala ini adalah perbandingan. Berapa di atas peta, berapa di atas permukaan bumi, berapa yang sebenar. Kalau dalam peta kecil ya kan, 1 cm. Tapi kalau di permukaan bumi berapa? Perbandingan dia. Alright. Jadi kita ada 3 jenis skala di sini. Yang itu pertama skala lurus. Skala lurus ini ada 2 jenis, satu skala lurus mudah, satu skala lurus penuh, dan yang kedua yaitu skala penyata, dan yang ketiga yaitu skala pecahan wakilan. Kita pergi kepada skala lurus mudah dulu ya, skala lurus dulu ya. Jadi skala lurus kita rujuk semua rujuk buku teks ya. Belajar rujuk buku teks Anda, muka surat 4. Apa itu skala lurus? Skala yang berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Biasanya dia 1 cm 1 cm tuh ya, dia punya jarak. And then yang kedua, setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Terdapat skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Kalau skala lurus mudah, dia bagi satu jenis ukuran saja. Contoh ini 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya 1 cm tuh sama dengan 1 km. Jadi kalau 4 cm maknanya 4 km And then kalau skala lurus yang penuh, dia bagi lagi yang lebih kecil lagi. Yaitu 1000 meter sama dengan 1 km lah. Jadi dia bagi lagi skala yang lebih kecil, 2 jenis size. Jadi satu yang 1 cm, satu yang 10 mm. Jadi dua-dua pun sama maksudnya juga sebenarnya, dua-dua pun sama, cuma skala lurus penuh dia lebih detail. Kita boleh ukur yang lebih kecil. And then kita pergi kepada skala penyata. Kalau skala penyata, dia nyatakan dalam bentuk ayat. Contoh, 1 cm mewakili 1 km. Kalau tadi skala lurus mudah tuh kita kena baca dulu kan, walaupun sekali pikirnya pun boleh sudah baca. Kalau yang penyata nih dia bagi direct, tidak bagi garisan apa semuanya. Dia bagi dalam bentuk ayat. And then yang terakhir itu pecahan wakilan, dia bagi dalam bentuk nomor. Contoh, 1, 2 titik, titik berganda, and then 100.000. 1 cm per 100.000 cm. Maksudnya apa? 1 nisbah 100.000. Jadi maksudnya di atas peta 1 cm. Tapi di permukaan bumi 100.000 cm. Jadi 100.000 cm itu berapa
km. Maksudnya apa? 1 km. Jadi kita kena ingat 100.000 cm min 1 km. Alright. Jadi settle, kita ada 3 jenis skala lurus. Skala lurus ada 2 jenis, mudah dan penuh. Dan yang kedua kita ada skala penyata. Yang ketiga kita ada pecahan wakilan. Jadi saya mau tanya Anda lah kan, yang mana lagi senang? Paling senang? Skala lurus kah? Skala penyata kah? Skala pecahan wakilan? Mestilah skala penyata kan. Dia bagi direct situ. Kalau yang skala pecahan wakilan nih orang selalu keliru. 100.000 berapa km tuh? Kira lagi kan, ada yang tidak seberapa pandai maths nih kan. Kalau dia pakai 250.000, lagi lah pening. Jadi paling senang ialah skala penyata. Alright. And then kita pergi kepada yaitu jarak. Apakah yang dimaksudkan dengan jarak? Pada 1.2 yaitu jarak. Kalau ditanyakan apa maksud jarak? Jarak lah dari situ pergi sini, di sini pergi sana. Jadi jarak dalam bahasa mudahnya definisinya ialah ukuran jauh antara satu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya ukuran dia. Ada benda yang boleh diukur, ada benda yang tidak boleh diukur. Ada yang benda yang subjektif. Contoh lah macam kepintaran. Macam mana kita mengukur kepintaran seorang? IQ orang, bolehkah diukur IQ orang? Boleh, ada cara untuk ukur. Kecantikan, bolehkah kita ukur kecantikan? Berapa kecantikan kau? Adakah unit untuk mengukur kecantikan? Tidak kan? Tapi kalau jarak boleh, ketinggian boleh, isi padu boleh diukur. Jadi jarak ialah ukuran jauh dari satu tempat ke satu tempat. Contoh dari sini ke sini, berapa jauhnya? Berapa jaraknya? Jadi itu maksud jarak, ukuran jauh. And then jarak ini ada 2 jenis. Satu itu jarak mutlak, satu lagi jarak relatif. Apa dimaksudkan dengan jarak mutlak? Mutlak ini maksudnya yang real, yang betul, yang sebenarnya. Itu maksud mutlak, yang asli. Jadi jarak mutlak yaitu semua rujuk buku teksa, jarak yang dinyatakan dalam unit seperti meter atau kilometer. Tetap dan tidak berubah. Contohnya jarak dari Ipoh ke Bidor 66 km. Contoh lah. Jarak mutlak ni adalah jarak sebenar yang betul-betul diukur dalam bentuk unit meter dan juga kilometer. Itu maksud jarak mutlak. Contoh lah. Berapa jarak rumah Anda ke sekolah? Dia tidak berubah kan? Selagi Anda tidak pindah rumah, begitulah jarak dia tidak akan berubah. Kalau jarak dia 5 km sampai kiamat pun dia tetap 5 km selagi rumah Anda di situ. Jadi itu maksud jarak mutlak. Diukur dalam unit kilometer ataupun meter. Apa maksud jarak relatif? Relatif ni dalam bahasa Inggrisnya perbandingan. Relatif ni maksudnya perbandingan lah. Jadi jarak yang jarak berdasarkan kos dan masa. Kalau dalam konteks geografi ini, pemetaan kita jarak relatif ni kos dan masa. Kos ni maksudnya berapa kos pakai duit. Tambang lah maksudnya. Kos untuk ke satu tempat itu. Dan yang kedua masa. Berapa masa yang diambil untuk ke sana. Kosnya tu maksudnya naik kenderaan apalah masa dia. Masa tu maksudnya menaiki kenderaan, bukannya berjalan kaki. Dia tidak tetap dan berubah-ubah. Contohnya tambang bas. Tambang bas dia tidak tetap berubah-ubah kan. Tambang bas kan sentiasa bertambah naik kan. And then masa perjalanan. Ada yang ada orang bawa laju naik kereta kan, satu kan, dari contoh dari Tenom ke Keningau. Ada orang bawa laju 40 menit sampai. Ada orang setengah jam sudah sampai. Jadi relatif ni berbeza. Dia tidak tetap. Sebab tu dia bukan mutlak, dia relatif. Jadi jarak relatif ada 2. Satu relatif kos, satu relatif masa. Yang kos tambang, masa ialah masa perjalanan. Jadi kesimpulannya jarak ada 2 jenis, mutlak dan relatif. Paham kan? Mutlak kilometer, relatif tambang dan juga masa. Alright. Then settle. Kita bagi contoh lah. Saya mau tanya lah kan. Macam mana kita mau bezakan? Contohlah saya tanya, orang cakap kan, berapa jarak rumah kau ke sekolah kan? Menjawab, tak jauh lah, 30 minit lah. Betul ke kalau kita jawab macam tu? Boleh ke kita jawab macam tu?
Orang tanya, kan, berapa jarak rumah kau ke sekolah? Tidak jauh, 50 sen saja. Boleh nggak kita jawab begitu? Hmm? Boleh sebenarnya. Sebab itu adalah jarak juga. Kan? Lain lah kalau orang kasih detail. Berapakah jarak relatif mutlak? Oke, dari rumah Anda ke sekolah. Barulah jawab begitu. Jadi jarak kita boleh jawab bebas lah. Sebab kita ada dua jenis, satu mutlak, satu relatif. Yang relatif dia pun ada dua kan. Jadi kalau orang tanya, oke, berapa jarak rumah kau ke sekolah? Nah, berapa rumahmu dari sekolah ke dari rumah ke sekolah? Tidak jauh. Kat saja 50 sen saja. Maksudnya kau naik bus 50 sen sampai sudah kan. Boleh juga kau jawab, oke. Kan jauh 10 minit saja. Naik kereta 10 menit sudah sampai. Ataupun kau bagi lagi jarak mutlak. Oke. Jauh ke rumah kau dari sekolah? Tidak jauh, 10 km saja. Jadi jawab ketiga-tiga jawaban itu pun sebenarnya betul jarak. Jadi kalau ada orang marah kau, kamu jawab 50 sen 20 menit, setahu dia ajar deh nih jarak mutlak dan relatif. Mungkin dia tidak belajar geografi kali. Ya. Alright. Seterusnya kita pergi kepada cara menentukan jarak sebenar. Oke, dengan menggunakan skala. Mari kita sama-sama rujuk contoh yang diberikan di dalam buku teks. Macam mana kita mengukur jarak sebenar? Oke, berdasarkan peta yang diberikan. Oke, kita gunakan skala yang diberikan. Contoh, kita tengok dalam peta ini dibagi jarak rumah Faiz dengan sekolah. Antara sekolah dengan rumah Faiz. Langkah pertama yang kita perlu buat ialah tandakan X di sekolah dan di rumah Faiz. Tandakan X. Dua tempat tuh sebagai mark, tandanya. And then yang langkah kedua itu lukis satu garisan lurus yang menyambungkan kedua tanda X tadi. Jadi tandalah supaya kita tahu itu jarak lurus dia. And then yang ketiga, letakkan pembaris pada garisan yang telah dilukis dan ukur jaraknya. Yang tadi kita sudah garis tuh, kita ukur berapa panjang garisan tuh. And then lepas itu kita baca skala. Contoh yang rumah Faiz nih, dia berapa? 11 cm. Dia bagi situ 11 cm. Jadi kalau kita tengok skala, dia bagi skala apa di situ? Skala apa dia bagi itu? Itu adalah skala penyata. Dia bagi direct. 1 cm mewakili 1 km. Jadi kita ukur pakai pembaris 11 cm. Jadi maksudnya 1 cm sama dengan 1 km. Jadi 11 cm sama dengan 11 km, kilometer. Paham kan? Oke. Jadi macam mana cara kita mengukur jarak nih yang lurus nih? Kalau jarak lurus, kita boleh pakai pembaris, apalagi jangka tolok, kita boleh guna jalur kertas, kan? Kalau yang jarak melengkung, contoh kita mau disuruh ukur sungai, berapakah panjang sungai dalam peta? Macam mana kita mengukur sungai? Mana ada sungai lurus kan? Jadi jaraknya lah. Macam mana caranya? Kita guna benang putih lah supaya senang nampak kan? Jalur kertas, ambil kertas, potong. Sepanjang, and then guna pembaris fleksibel, ada kan yang boleh bengkok tu kan. Kalau betul-betul darurat, contoh baju, ada benang keluar, tarik, ambil benang tu. Ataupun biasa kalau di kelas punya budak, tiada bawa benang, saya suruh bawa benang, tidak bawa benang kan, langsung tiada cari, tiada yang bawa, cari kawan kau yang rambutnya panjang tu, yang rambutnya tebal dan panjang, ambil, minta satu helai rambutnya yang panjang begini, ukur panjang sungai itu. And then macam mana? Sudah dapat panjangnya tu, melengkung tu, ukur pula di pembaris. Senang kan? Jadi jangan lupa, sentiasalah. Kalau cikgu suruh bawa benang tu untuk tajuk ni, bawalah. Alright, kita tengok contoh yang diberikan di dalam buku teks. Tengok contoh. Mari kita mengukur jarak sebenar di antara sekolah dengan pejabat pos menggunakan jangka tolok. Jadi tandakan X, lepas tu di dua lokasi itu tandakan X, and then ukurlah. Ambil jangka tolok, ukur berapa panjang dia. And then kiralah dengan gunakan skala. Tengok berapa dia bagi skalanya. Contoh skala tu. 2024. Maksudnya 1 cm sama dengan 2 km. Jadi 1 cm di atas peta, and then 2 km permukaan bumi. Jarak sebenar. Jadi kita dapat di situ jarak dia ialah 6 cm. Jadi darab 2 yaitu berapa? 12 km. Kita tengok nih jarak melengkung pula. Macam mana cara ukur jarak yang melengkung, yang bengkok nih? Tandakan X di antara titik C dan D.
Oke. Dua lokasi itu. Langkah kedua, ambil benang, apa-apalah yang boleh gunakan tuh selain benang, rambut ke apa ke. Oke. And then ukur ikut lengkung sungai itu. Bukan lurus, ikut lengkungan sungai itu. And then baru kita ukur secara lurus di baris berapa panjang jarak melengkung tadi itu. Ya, sebab kalau yang melengkung nampak pendek kan, tapi bila kita kasih tegang baru nampak jarak sebenar. Oke ya. Jadi mudah sebenarnya, sangat mudah. Oke, boleh buat nih. Alright. Oke, yang tadi guna benang tuh kita guna apa? Pecahan wakilan kan? Pecahan wakilan. Oke, 1/100.000. Jadi 100.000 cm tuh maksudnya berapa? 1 km. Jadi kalau 200.000 maksudnya 2 km. Tengok contoh yang terakhir, yaitu macam mana kita ukur menggunakan skala yang dalam peta nih. Kalau kita tengok muka surat 12 nih, ya. Jadi kita sudah macam biasa tandakan X, lepas itu ukur jarak lurus dia. Jadi skala di situ dibagi skala lurus. Skala lurus mudah. 012 maksud 01 maksudnya 1 cm sama dengan 1 km. Jadi di peta tuh bila kita ukur kita dapat berapa? Rumah Khairul dengan Balai Polis B titik P titik, yaitu Balai Polis 9 cm. Jadi 9 didarab 1 km maknanya 9 kilometer. Memang mudah kan? Jadi easy nih, senang ya. Oke guys, jadi sebagai kesimpulan untuk bab 1 ini memang sangat mudah. Ya, kita pergi kesimpulan, kita imbas kembali. Jarak, skala. Skala ialah nisbah jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi. Kalau jarak pula apa maksudnya? Ukuran jauh. Kalau skala ada 3 jenis. Skala lurus, pecahan wakilan, skala penyata. Kalau jarak pula, jarak mutlak, jarak relatif. Relatif ada 2, kos dan massa. Jadi lepas ni kalau orang tanya, berapa jarak rumah sekolah? Kalau di Sabah ni lain sikit kan, tanya jarak kan. Jauh ke rumah kau dari sekolah? Jauh. Kalau dia cakap jauh begitu, maknanya boleh jalan kaki lagi. Kalau dia tanya lagi, orang kedua, jauh ke rumah kau dari sekolah? Jauh. Kalau begitu memang boleh lagi naik basikal apa semuanya kan. Tapi kalau sudah cakap begini, jauh ke rumah kau dari sekolah? Jauh. Kalau dia sudah jauh begitu, dicakap jauh panjang tuh 6 harakat, maknanya perlu naik kereta sudah tuh. Jadi kalau orang sudah cakap begitu jauh, janganlah tere-tere mau jalan kaki. Memang betul-betul jauh tuh. Jauh Sonaranau. Jadi kita yang sudah belajar geografi ini bagilah jarak mutlak dan juga jarak relatif. Jadi tajuk yang sangat mudah. Ulang-ulang saja, jawab latihan banyak kali di dalam buku kerja Anda, dalam buku teks pun ada. Jadi easy kan? Dan lepas ini kita akan pergi kepada bab 2, yaitu peta topografi. Guys, kita jumpa lagi. Sampai sini saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang, tajuk peta topografi. See you again.